Ada, gue udah mau anniversary 2 bulan nih karantina di rumah. Gue kayak baru lewat 4 hari yang lalu ya anniversary 2 bulan di rumah saja. Enif tapi pada enif tahunan ya bu. Emang lo tanggal berapa? Gue itu ke sini, gue kan di Bandung ya, sebelumnya gue di Jakarta. Gue tanggal 14 Maret. Iya. Wah, lebih 14 dong. Maret. Lu udah 6 hari Iya. berarti. Iya deh, udah 6 hari. 14 ternyata. Iya, jadi habis itu gue literally tidak kemana-mana lagi. Bahkan Paling aja di rumah. mendekati momen ini aja gue sangat patuh terhadap itu kali ya, apa peraturan PSBB ya. Jadi gue pun tidak mudik ke Bekasi. Kalau gue itu dari tanggal 16 sebenarnya. Jadi 15-nya tuh gue udah main kan, ada gig weddingan gitu. 16 tuh hari Minggu. Itu gue kosong. Alay-malay gak ada main. Seninnya udah mulai rame tuh kayak set karantina di rumah gitu. Gas. Jadi gue terus kayaknya dari beneran 17 hari setelahnya Senin gue di itu. rumah terus. Iya, kayak beneran hari Senin itu deh 17. waktu itu yang Anies Baswedan udah langsung ngomongin penutupan sekolah, penutupan kantor, ya sih kalau gue nggak salah. Bener kok, bener. Karena gue inget gue tuh minggunya pokoknya gue dari di rumah tuh hari Minggu dari 16 sampai sekarang paling keluar belanja. Sama kemarin gue sempet kayak ini gue harus rekaman nih, kalau enggak gue nggak bisa survive gitu. Tapi ya dengan kayak peralatan gue mau pergi ke medan perang gitu, kayak sanitizer, bawa semprotan, disinfektan, masker gue bawa 2, masker yang bisa pakai tisu, sarung tangan ya? Ya tidak sarung dong, sarung tangan pasti gue sarung tangan, terus gue bawa baju ganti, bawa jaket ganti, pokoknya gue udah kayak mau perang. Mantap. Gila itu, tapi demi kemaslahatan semuanya. Demi membiayai kehidupan di rumah. Oh iya. Tapi kan yang penting kan kita tidak berdesak-desakan juga lah. Dan gue cuma rekaman di rumah temen gue. Sebelum masuk pun gue juga disemprot-semprot, terus gue cuci muka, bahkan gue kayak bilas-bilas rambut dulu karena jadi temen gue ini istrinya tuh lagi hamil kan. Dan baru Selasa kemarin itu baru ngelahirin si Rama. Selamat ya Rama atas kelahiran Dedek Nera. Hati-hati lu kalau kesana. Iya kan, gua kesana waktu masih di perut. Oh lu kesana waktu, oh iya maksud lo waktu itu kesana masih di perut terus sekarang udah lahir. Oke. Masih di perut, iya. Jadi kan gue ngeri kalau misalkan ada sesuatu gitu kan, jadinya ya udah. By the way, di Enif kita yang udah mau 2 bulan karantina di rumah, anniversary kita. Waduh. Kalau anak-anak remaja kan anniversary-nya bukan tahunan ya, per iya, bulan, bulanan gitu. Atau mingguan. Wah, mingguan, serius? Enggak ya? Nggak tahu gue. Oke. Nah, di episode 6 kali ini kita akan membahas lagu dari Glenn Fredly, Karena Cinta, dengan tema memulai hari baru. Ya, gitu. Ya. Ini mungkin temanya agak-agak mirip dengan ini ya, momen Lebaran yang tinggal beberapa hari lagi ya. Ibarat meskipun lu di rumah hari aja. Hari Senin apa hari Minggu ya? Meskipun lu kayaknya hari Minggu deh. Kalau di kalender ya, tapi nanti kita tungguin sidang seperti. Terus gue tema kita kali ini tuh kayak gini, meskipun lu di rumah aja, tapi ada momen Lebaran, terus adanya ada momen Lebaran sih. Menurut gue kayak lo bisa punya mindset, wah hari ini hari yang beda gitu. Gue sudah menjalankan
ya buat kalian yang muslim menjalankan apa namanya ibadah, terus buat kalian yang tidak menjalankan juga udah mungkin menjalankan PSBB dengan dengan apa sepenuh hati seperti Sandi, seperti gue. Iya kan, karena sebentar lagi juga katanya udah mau ini ya, udah mau apa namanya, udah mau dilonggarkan ya PSBB-nya gitu. Jadi menurut kita nih temanya relate banget nih dengan kondisi kita yang sekarang mau lebaran dan mau udahan PSBB-nya. Betul banget nih. Nah, menurut gue ini dengan hari lebaran juga, menurut gue ini tema yang kali ini tuh agak relate juga dengan persatuan antar umat manusia juga nih, terutama orang-orang Indonesia menurut gue. Karena dengan adanya cinta akan ada persatuan, walaupun di atas perbedaan kita semua nih, seperti filosofinya Pancasila juga menurut gue. Jadi ini sungguh tema yang cocok menurut gue untuk hari baru, hari yang suci, dan hari persatuan atas umat manusia, kecintaan atas umat manusia. Kan dimulai dengan langkah yang baru, ya kan? Nah, menurut lu gimana nih As musiknya? Ini yang lu dengerin versi siapa nih? Gue udah tahu yang paling booming banget kan waktu itu versi Joy Tobing ya, karena siapa sih yang gak nonton? Jadi jujur gue itu sangat nempel versinya Joy Tobing. Cuman habis itu kan gue ngeluarin album yang ada, gue nggak tahu apa emang udah lama tapi gue baru dengerin ya. Pokoknya akhirnya gue dengerin lah albumnya Glenn yang ada lagu ini juga gitu, dan gue sebenarnya gue baru tahu juga loh kalau ternyata ini lagunya Glenn ya, maksudnya penciptanya Glenn gitu. Gue baru tahu. Dan buat gue sih ini musiknya kayak lo bisa enjoy it in dua versi yang beda gitu. Yang kan kalau lo denger yang Joy kan dia lebih pop gitu, kalau yang Glenn dia lebih ballad. Terus dari segi apa namanya hitungannya juga beda kan ya, kalau nggak salah 6/8. Dia 6 ya 6/8 ya. Jadi apa aransemennya beda banget dan jadinya beda banget juga sih feelnya kalau buat gue. Gue nggak kebayang awalnya versi Joy jadi bisa kayak gitu sih. Tapi anyway maksud lagunya buat gue tetap dua versi itu tetap dapet. Iya, message-nya tetap nyampe ya. Walaupun beda aransemen tapi semua karena cintanya tuh dapat gitu. Jujur gue pun juga yang terutama seumuran kita ya As ya, pasti pertama kali denger pun juga versinya Joy Tobing. Iya. Karena Indonesian Idol pertama dan kita semua nonton TV gitu, semua orang nonton TV. Bener gak ada pilihan nonton YouTube atau nonton ini ya, IG. Iya, paling pilihannya nonton RCTI, SCTV, benar. La TV, paling pilihannya kan gitu kan. Betul. Dan Indonesian Idol kan salah satu ajang carian bakat yang super megah, besar gitu. Iya. Diadaptasi dari Amerika juga, terus di Indonesia untuk angkatan pertama nggak mungkin nggak booming. Benar. Dan si lagu itu juga kayaknya paling booming gitu. Iya. Apa nggak tahu sih, soalnya itu nempel banget sih. Ya paling Avi lah, Akademi Fantasi yang temanya menuju puncak, itu saingannya kayak. Itu juga. Wah itu juga booming sih gitu. Itu juga sih. Dan mungkin banyak yang orang nggak tahu lagu Karena Cinta ini tuh sebenarnya lagu buatan Glenn Fredly untuk ajang Indonesian Idol itu ya. Lagu pemenangnya yang juara satunya. Nah, ini gitu. Jadi walaupun sebenarnya ya itu sebenarnya lagu Glenn Fredly gitu. Iya, jadi gue banyak mungkin nggak tahu ini. Ya banyak yang nggak tahu ya. Ini kan lagunya. Benar. Jadi faktanya ini. Dan gue juga baru tahu ternyata kemarin itu jadi salah satu lagu buat
persembahan terakhirnya buat Glenn juga di gereja gitu. Jadi kan yang gue lihat kan Kasih Putih ya di IG story, banyak. Ternyata lagu ini Karena Cinta ini juga dipakai untuk lagu persembahannya si Glenn Fredly. Dan kalau kita telah liriknya ya, aduh, untuk apa itu, lo bayangin gini, lo fans Glenn Fredly, lo sahabat lo, teman terdekatnya Glenn Fredly, terus bilang ya aku berdiri tegar sampai saat ini bukan karena aku dan hebatku, tapi karena cinta gitu. Terus mungkin dia ngomong itu ke si Glenn karena dia sudah menyebarkan cinta kepada mereka semua gitu. Dia tuh gila sih. Itu dalam sekali sih. Gue jujur waktu ada kabar dari Glenn Fredly yang itu tuh 8 April kemarin, gue nggak mood. Jujur gue nggak mood, langsung bete jujur. Dan gue jujur aja ya, bener. Gue memulai musik itu pertama memang masa dorongannya tuh dari Ayu yang penyanyi Korea itu. Cuman yang bikin gue menegakkan diri gue, kayak gue musik nih, terus influence yang akan gue dengerin musisi Indonesia lah, itu core-nya tuh dari Glenn Fredly sebenarnya. Dan apalagi pertama kali gue main saxophone kan, itu di Glenn Fredly, si Niki Putih pemain saxophone. Dan Glenn Fredly-nya sendiri itu memberikan sinergi yang kuat untuk musisi seperti gue yang waktu awal kemarin tuh, untuk kayak gue akan menjadi musisi yang yang bisa berdampak baik dan besar untuk semuanya gitu. Dan gue akan mengembangkan diri gue lebih baik lagi. Itu dapat dorongan tambahannya itu dari sini gitu. Iya. Makanya gue cukup terpukul sih dengar kabar itu. Iya. Dan kayaknya banyak juga yang musisi muda seperti kita gitu yang emang terinfluence dari dia, dan pasti responnya sama kayak kita sekarang gitu. Rasanya nggak percaya, nggak mood, nggak hilang semangat gitu. Ini liriknya menurut gue sangat memberikan cinta atas persatuan sih. Ini sangat universal menurut gue. Iya, benar banget. Tapi dari sudut pandang gue yang gue rasakan akan lirik lagu ini dan lagu ini tuh, atas kesesamaan manusia, kecintaan atas sesama manusia, dengan rasa cinta sejatinya kita gitu, itu memberikan kita kuat kepada orang lain, energi yang baik. Kalau gue kutip kata dari Glenn Fredly, energi yang baik itu harus dibagi. Energi yang baik harus dibagi. Dimulai dari cinta. Membagi sesuatu tuh, lu ingin membagi sesuatu, apa yang lu suka, apa yang lu rasakan, apa yang lu apa hal baik yang ingin lu berikan, itu datangnya dari cinta menurut gue. Dan dari lagu ini cukup bisa merepresentasikan rasa cinta yang bisa dibagi itu gitu. Tadi ngomong soal energi positif yang harus dibagi, terus cinta yang harus dibagi tuh gue setuju banget. Dan setelah lu ngomong gue baru nyadar sih, oh ya benar, di lagu ini tuh memang sangat kedengeran banget gimana sih Glenn ini membagikan cinta dan membagikan energinya dia ke pendengarnya, ke teman-teman musisinya gitu, yang buat gue jadi semakin relate kenapa ketika dia meninggal itu persembahannya lagunya ini gitu. Karena dari liriknya, tak mampu diriku dapat berdiri tegak, terima kasih cinta, dan dia mengemphasize kalau lo tuh harus tahu, lo saat ini lo tuh berdiri, lo bisa hidup, lo bisa bernafas, itu tuh karena banyak orang yang sayang sama lo gitu, banyak orang yang cinta sama lo, ya kan? Kadang-kadang gini ya kan, kadang-kadang kita tuh nggak sadar kalau kita tuh dicintai banyak orang, ya nggak? Kayak misalnya ya gue sedih nih, gue depresi, gue kerjaan gue bikin gue stres apalah, tapi lu kadang lupa gitu kalau lu tuh
orang tua lu sayang sama lu, misal lu punya apa, kalau punya pacar lu disayang sama pacar lu gitu. Cuman mungkin ketika lu merasa down, ketika lu merasa misalnya kayak sekarang aja deh WFH gitu, lu nggak bisa kemana-mana, apa yang lu rasain tuh cuman kesedihan, kekesalan gitu. Dia lupa dengan cinta-cinta semua orang, bahkan pemerintah gitu ya, yang sudah sangat menyayangi lo untuk lo tidak usah keluar rumah gitu kan, dan Tuhan gitu kan, maksudnya itu semua karena cinta lo masih bisa tegar sampai hari ini gitu. Dan menurut gue itu apa ya, cukup universal ya di lagu ini, jadi nggak terlalu ke romantis gitu kalau menurut gue ya. Dan apa, dan message tentang jangan lupa lo ingat orang-orang yang sudah membagikan cinta kepada lo gitu, itu nyampe banget di lagu ini. Ini menurut gue cukup bisa merepresentasikan itu semua sih, lo ke ketuhanan lo, ke in romance, terus kecintaan atas suatu hal, atau kecintaan sama antar manusia gitu. Iya. Sama ini jadi ngingetin juga San, kalau di dalam hidup tuh nggak cuman kesedihan gitu. Dan hari ini lembaran baru ya, ketika lo ada apa namanya, suatu hal yang lo merasa sedih gitu, ingat lo selalu bisa start a new page, buka lembaran baru, karena lo menyadari ada yang menyayangi lo, apa, karena kau yang memilihku, karena kau yang mencintaiku gitu. Nggak mesti pasangan kan, nggak mesti suami, istri, atau pacar lo gitu. Bisa sahabat lo juga. Bisa sahabat lo, bisa Tuhan lo, bisa pemerintah lo, presiden lo. Iya, saya gitu. Kalau mau di ini ya, ditelaah lebih dalam ya buat gue ya kayak gitu. Menurut gue lagu ini dengan lirik ini cukup bisa merepresentasikan momen lebaran ini menurut gue. Karena lembaran baru. Ya, lembaran baru. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Waduh, rendah sekali suara saya barusan. Itu menurut gue sangat bisa direpresentasikan dari barang karena dari umat muslim yang selama sebulan berpuasa gitu, yang mensucikan diri di bulan yang suci, terus menahan hawa nafsu, amarah, sama menahan rasa lapar dan haus. Itu menurut gue merepresentasikan untuk berbenah diri menuju pribadi yang lebih baik lagi. Ya kan? Nah, dari situ setelah bulan puasa selesai ada hari kemenangan, yaitu hari lebaran, di mana hari baru, di mana manusia kembali suci gitu. Itu dimulai kembali gitu. Lo akan dihadapkan dengan dosa-dosa yang baru lagi ke depan, hadapi masalah-masalah baru ke depannya. Dan apakah kita siap untuk menghadapi itu gitu. Dengan yang sudah lo lalui, sudah lo pelajari dari berbenah diri selama bulan puasa, apakah lo siap menjalani kehidupan lagi gitu? Karena belum tentu lo akan mendapatkan kesempatan hari suci ini lagi di tahun ke depan, iya kan? Umur kan gak ada yang tahu. Nah, menurut gue dari lagu ini tuh menurut gue cukup bisa merepresentasikan itu. Dari manusianya ke Tuhannya atas ketuhanannya, dari manusianya atas kecintaannya terhadap sekelilingnya, betul, atas manusianya atas manusianya terhadap hawa nafsu atas dirinya dia sendiri. Kalau yang ini agak universal ya menurut gue, karena lu cinta atas diri lu sendiri, lu tidak akan memberikan energi yang buruk atas diri lu sendiri, iya kan? Ya bisa. Dan itu
kecintaan atas diri lu sendiri gitu. Bukan berarti narsis ya, tapi Iya. dalam arti berbenah diri gitu. Kalau bukan karena apa yang sudah gue lakukan dan apa yang gue inginkan, apa yang sudah gue lakukan, dan atas kecintaan atas diri sendiri, lu nggak bakal kuat untuk bisa berdiri sampai hari ini gitu. Benar. Tuh. Jadi bisa dilihat juga si lagu ini tuh cinta terhadap ke diri sendiri gitu ya. Banyak apa hal. Ketika lo udah mampu apa ya ngomongnya, dari dalam 1 bulan ini buat yang umat muslim gitu, kalian udah bisa menjinakkan hawa nafsu kalian, terus berbenah diri gitu. Dan tapi menurut gue dengan PSBB ini, lo stay di rumah, banyak waktu untuk lo lebih explore diri lo sendiri buat gue gitu ya. Dan terutama di momen ini kan gue muslim, jadi lebih banyak ini belajar lagi tentang diri sendiri. Gue lebih menghindari amarah gitu kan, dibanding kalau lo tiap hari ke kantor terus lo terjebak di macet gitu terus marah-marah. Itu kerjaan gue setiap kena macet. Jadi jadi ibaratnya lembaran baru ini adalah ketika lo berhasil melihat diri lo sendiri, lo bertahan dan lo berterima kasih atas cinta yang lo berikan untuk diri lo sendiri gitu. Jadi buat gue ini juga bisa selain untuk sesama, untuk Tuhan lo, untuk sahabat lo, juga untuk bisa juga untuk diri lo sendiri juga gitu ya. Karena menurut gue self love itu penting banget loh untuk orang yang apalagi Virgo seperti saya ini yang suka nge-push. Ya seperti kita gitu. Terutama gue gitu, yang suka nge-push diri sendiri, maksudnya kayak terlalu sometimes terlalu perfeksionis, tapi maksudnya perfeksionisnya atas apa yang gue lakukan gitu loh, maksudnya apa yang gue perbuat gitu. Kayak misalkan menciptakan sebuah karya, kalau misalkan agak kurang, tapi itu di diri gue sendiri, gue selalu nge-push diri gue untuk nggak, ini kurang, nggak diulang kurang lagi. Itu berpengaruh, karena kadang kalau kita terlalu nge-push seperti itu jadinya terlalu menyalahkan diri sendiri, itu nggak baik juga. Dampaknya bisa ke situ gitu. Dan gue ngomong kayak begini karena gue sudah didiagnosa dokter ya, gue ke psikiater, gue ke psikolog juga. Kalau gue itu punya anxiety disorder, gue punya panic attack dari 2018, pokoknya semenjak bokap gue meninggal 2017 itu gue jadi mulai agak banyak kekhawatiran yang kayaknya too much, dan gue juga nggak tahu kenapa itu bisa datang gitu ya, atas banyak trauma yang gue dapat gitu. Tapi meledaknya dan akhirnya ke psikiater itu 2018, dan gue minum obat gitu yang cukup bisa menenangkan, tapi ya gitulah. Nah, tapi namanya terapi kan harus dijalani, dan kembali lagi ya harus bebenah dari diri sendiri. Itu guna dari pentingnya mencintai diri, self love. Gue ada rekomendasi video ya sekitar 4 menit gitu dari channel Great Mind dengan judul Mencintai Diri on Marisa's Mind. On Marisa's Mind. Ya, jadi di situ ada pengenalan atas mencintai diri sendiri dari salah satu aktor, jurnalis, Marisa Anita. Ini salah satu gue sangat adore orang itu gitu. Dia buat video itu bersama Great Mind tuh menurut gue salah satu self healing yang cukup baik gitu, dapat dari kecintaan atas diri sendiri gitu. Karena kurangnya cinta diri itu juga bisa menyebabkan kematian bahkan. Itu makanya cukup serem gitu. Ya kalau lo nggak cinta diri lo sendiri, lo akan ada titik di mana lo kayak udahlah, buat apa juga. Benar. Ya udah sakit juga ya. Gitu. Sakit nggak usah disembuhin, biarin aja. Karena gue sempet ada di titik itu gitu, dan itu super toxic sih untuk diri sendiri, tuh super toxic. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya serba salah, dan hilangnya cinta diri sama dengan hilangnya cinta terhadap orang lain.
Iya, you cannot give what you don't have. Kalau katanya gitu ya. Dan itu nggak enak banget rasanya. Lu kayak takut tapi lu nggak tahu apa yang lu takutin. Semuanya lu takutin. Trust issue lu tuh langsung kayak trust issue meter lu tuh langsung mentok gitu. Tapi karena mungkin badan lu nggak kuat gitu ya. Saat-saat itu gue gitu badan nggak kuat, gue jadi kayak semacam hilang harapan. Gue kayak semacam hilang harapan, tapi kayak butuh gitu loh. Gimana sih? Lo kayak desperate, lo putus asa gitu. Desperate ya. Desperate atas harapan, tapi bukan berarti kalau harapan itu datang lo nggak mau gapai gitu. Yeah, Lo pengen gapai harapan itu, cuman lo nggak tahu gimana caranya, dan lo putus asa akan harapan itu. Jadinya nggak enak banget. Salah satu pengalaman gue atas self love yang cukup pahit gitu ya. Cuman kalau nggak ada masalah kan kita nggak akan ada proses pembelajarannya gitu. Dan menurut gue lagu Karena Cinta ini cukup bisa mendorong itu. Gue pun kadang kalau dengerin ini gitu ya, lagu ini gitu, kadang suka kayak berkaca sendiri gitu. Kalau lu kayak yang seperti Asti bilang tadi, kayak orang-orang tuh banyak loh yang cinta sama orang-orang tuh sayang. Benar. Itu dan yang kadang kita susah untuk inget. Dan ketika kita putus harapan tuh kita kayak nggak tahu gitu loh sebenarnya. Karena kita terlalu fokus pada masalah itu, terlalu fokus pada satu titik yang memang ternyata lu tidak di situ gitu loh. Padahal sebenarnya orang sekitar lu yang terdekat lu, yang mungkin serumah gitu, dan mungkin sahabat-sahabat lu yang di luar dari titik itu gitu. Atau mungkin yang misalkan lu toksiknya di rumah, tapi lu punya sahabat-sahabat lu yang lu apa sih namanya, mereka menyediakan waktu untuk, dan mereka mau gitu ngobrol sama lu, mendengarkan keluh kesah lu. Itu tuh mereka memberikan cinta dan kasih sayang ke lu juga sebenarnya. Bener banget. Dan tapi memang mungkin gue bisa relate sih kalau orang yang mungkin susah untuk menyayangi dirinya sendiri, dia juga jadi susah untuk menyadari kalau ada orang yang lagi ngasih dia kasih sayang gitu. Jadi apa ya, jadi double gitu loh, dia nggak bisa ngasih tapi dia juga nggak bisa merasakan ada yang ngasih, therefore dia nggak bisa ngasih dirinya sendiri juga gitu. Wah, berat banget nih pembahasannya. Karena memang bahasa cinta tuh se-universal itu gitu. Benar. Gak hanya sebatas cinta tuh kayak aku suka sama orang itu, ceweknya cantik, cowoknya ganteng kayak opa-opa. Gak hanya sebatas itu. Gak hanya sebatas in romance. Meskipun kalau kita lihat liriknya sebenarnya kalau kita nggak berpikir lebih dalam itu cukup ini ya, cukup apa ya bilang, sederhana kayak ya kayak aduh aku mencintaimu, makasih ya cinta, terus apa gitu, secisi itu mungkin. Cuman kalau kita menelaah lagi apa arti yang lebih dalam gitu, kita ya jadi ini ya San, jadi tahu ya kalau cinta itu universal, terus ini juga bisa ditujukan untuk diri lo sendiri gitu, dan gak cuman untuk apa namanya, di dalam konteks romantic love gitu. By the way, gue ada mellow fact. Jeng-jeng. Jadi mellow fact kali ini adalah kurangnya literasi sama dengan memecah belah persatuan kecintaan kita atas umat manusia. Kurangnya literasi memecah belah persatuan atas cinta kita terhadap umat manusia. Di saat semuanya sekarang harus literasi gitu ya, tapi itu juga menjadi bumerang gitu ya ketika lo tidak punya pengetahuan yang cukup mengenai literasi. Karena definisi literasi kan sebenarnya nggak hanya lu mau membaca, tapi sebenarnya memahami arti isi bacaan tersebut, ya kan? Betul. Karena banyak orang
nggak hanya orang Indonesia ya, tapi terutama yang relate sama kita orang-orang Indonesia, orang-orang terdekat kita, banyak itu orang yang minim literasinya, bahkan baca aja males. Contoh, waktu itu gue ada temen sahabat gue, dia psikolog, dia ngasih apa sih namanya kayak flyer gitu, kayak kalau misalkan butuh, saya sedang mencari klien umur 15 tahun lalala dengan kriteria ini, maksudnya kriteria anak-anak yang kalau misalkan ada masalah psikologis lalala bisa email atau DM Instagram lalala gitu. Itu ngirim kayak gitu. Terus ada yang ngechat gitu, Kak aku konsultasi gitu. Oh iya, keluhannya apa? Keluhannya masalah apa gitu. Terus pas ditanya umurnya berapa? Umurnya 23, umurnya 25, umur 18. Jelas-jelas di flyer tersebut ditulis yang dibutuhkan adalah anak sampai umur 15 tahun. Baca aja enggak, gimana lo mau paham atas literasi itu? Iya. Cuma untungnya itu nggak sampai memecah belah ya. Itu tapi sebuah contoh ini ya, contoh sederhana gitu ya. Dan contoh sederhana. Dan kalau misalnya di apa namanya, di kasus yang mungkin lebih serius itu bisa jadi sampai ini ya, bahkan sampai memecah kita hidup bernegara. Selamat sih gue ngomongnya. Kayak ini nggak sih sekarang lagi trending yang itu yang Indonesia terserah itu, yang PSBB tapi masih rame di McD Sarinah, masih rame di bandara. Aduh, masih rame di mana lagi gue sampai nggak tahu. Bahkan di sekitar rumah gue tuh kalau mau buka puasa juga gitu yang jualan mah jualan, yang mau beli takjil mah beli gitu. Jadi maksud gue ya apa PSBB-nya gitu. Nah, maksud gue ketika ya masyarakat mungkin nggak paham dan nggak mau mendalami maksud dari peraturan, maksud dari apa ya itu tadi, mungkin baca berita baca aja, oh PSBB udah mau longgar jadi kita bebas apa gitu ya, jadilah ini perpecahan ini gitu yang udah mulai nyinyir nggak tahu ya, kalau gue udah lihat beberapa yang nyinyir gitu ya ya apa ya dia mudik lah apa, terus teman-teman gue ada yang ART-nya pulang kampung, memilih untuk pulang kampung gitu. Jadi tapi di saat kita sendiri ya maksudnya kita juga struggle, kita nggak kemana-mana, nggak cari duit gitu ya. Itu apa ya, cukup salah satu contoh itu ya, yang contoh besarnya gitu yang sekarang beneran terjadi real gitu, dan itu udah sangat mengurangi rasa cinta kita terhadap sesama. Gue kalau dari pendapat gue pribadi sebenarnya mereka yang cukup ya misalkan membaca media gitu, pemahaman membaca media pun juga lu harus memahami ini media legit apa enggak, lu sedang ingin digoreng apa enggak, lu juga harus paham menurut gue. Karena sekarang pun juga banyak media yang hanya mencari traffic, nggak mementingkan, tidak hanya mementingkan quality dari isinya gitu, tapi yang penting rame. Benar. Iya kan, lu nggak kan yang medianya clickbait tapi isinya bodong, apaan sih ibaratnya kayak gitu, lu banyak kan. Iya. Itu dan menurut gue itu menurut gue pentingnya memahami ilmu literasi itu, dari situ juga harus penting gitu, harus ditinjau juga atas kitanya bermanusianya untuk memahami itu, filter itu menyeramkan loh. Lu mau baca terus lu kesulut. Pertama dari segi diri lu sendiri, lu juga harus paham atas lontaran kata-kata yang lu keluarkan. Oke lah, lu cuman bercanda atau enggak jokes apa sesuatu di internet, tapi itu menambah traffic untuk ini orang sedang meramaikan suatu fenomena yang tidak bercanda gitu loh, dan jatuhnya lu malah nambah parah, memberikan dampak yang lebih parah dengan spamming seperti itu, nyampah di timeline atau lagi
media yang kurang legit atau ngeblame maki-maki seseorang atas media tertentu gitu ya, dengan adalah banyak beberapa influencer kita yang blunder atau melakukan kesalahan atau dengan statement yang kurang, tapi dengan kita ngeblame juga pun itu menurut gue kurang literasinya atas itu juga. Benar. Tapi bukan berarti kita silent majority ya, kita tetap memberikan edukasi juga, tetap cuman dengan cara yang lebih baik, nggak hanya sebatas kayak ada yang buat kesalahan gitu, gue bunuh aja lo, cepetan mati. Apa bedanya lo dengan dia yang berbuat salah? Iya. Itu kan menambah parah. Itu menurut gue penting juga. Jadi daripada lo memenuhi momen-momen lembaran baru lo dengan nyinyiran ya, lebih baik dengerin lagu ini, dan lebih baik lo pikirin lagi tuh semua cinta yang udah lo terima, dan pikirkan cinta semua yang akan lo beri gitu. Iya, cinta yang akan lo beri, yang udah lo terima gitu. Dan sudahlah gitu, kita gak usah nyinyir lagi. Terus buat gue ya, meskipun kesel ya San ya, cuman dalam momen lebaran ini kayaknya nggak tepat aja gitu kalau kita tuh masih harus mikir soal orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, atau orang yang mungkin tidak pilihannya nggak sama dengan kita gitu. Jadi ya gitu, berilah cinta ya, jangan nyinyiran. Berilah cinta, jangan nyinyiran. Itulah mereka juga punya maksud tertentu kenapa mereka melakukan itu ya, walaupun kadang meaningnya nggak sesuai gitu lah, kalau cuman jangan kasih nyinyiran. Nggak akan ada perubahan ketika lu mulai sesuatu itu dengan kebencian. Nggak akan ada perubahan yang baik ketika lu memberikan sesuatu dengan kebencian. Setuju nggak? Iya, setuju lah. Kan lu bilang tadi yang perlu dibagi adalah energi positif. Itu gue kutip dari kata-kata Glenn Fredly. Jadi meskipun raganya udah tidak ada ya, tapi energinya itu masih tetap ada, masih tetap terpancar dari orang-orang yang sudah menerimanya dan berusaha memberinya lagi. Ya, itu sih. By the way, seperti biasa, ini ada teaser dari kita tentang lagu Karena Cinta yang bisa dengerin. Nah, gitu. Versinya Glenn ya. Ini versinya Glenn ditambah versinya Asti. Versi Virgo. By the way, si Glenn Fredly itu Virgo juga loh. Oh gitu. Iya. Wah, terus kita ngerasa kayak langsung punya kembaran yang Oke. Langsung relate gitu. 30 September tuh Virgo kan ya? Gila. Bukannya gue mikirnya enggak tahu. Gue pikirnya kalau Virgo tuh ya udah September gitu, enggak ya? Enggak, berarti enggak. Ya nggak relate ya. Oke, maaf guys, saya tarik Mellow People, maafkan informasi saya Mellow People. Ya karena kan nggak ada gitu di internet gitu, Wikipedia, zodiak, Glenn Fredly kan nggak ada. Oke lanjut. Ya. Jadi kesimpulannya untuk, gimana nih As? Ya, untuk tema kali ini menurut gue kesimpulannya adalah ingatlah banyak orang yang mencintai lo. Banyak cinta yang lo terima, yang lo bisa terima gitu, cuman kita susah sadari gitu. Dan dari refnya itu juga tergambar kalau tak mungkin berdiri tegak kalau bukan karena cinta. Itu benar banget. Lo mungkin nggak tahu kalau ya Tuhan ngasih lo cinta yang banyak, orang tua lo, terus tadi yang gue udah bilang pemerintah gitu untuk
stay away dari keramaian. Itu semua karena cinta gitu, karena cinta, dan lo harus sadari itu. Dan ketika lo bisa menyadari itu, lo menerima banyak cinta, lo juga akan bisa memberikan cinta ke orang lain, energi positif ke orang lain. Nah, kalau dari lo gimana nih, San? Dari gue, ketika kita ingin memulai memberikan cinta kepada orang lain, memberikan kasih sayang, cinta kasih terhadap sesama manusia, cinta sejati, terus dimulai dari diri sendiri dulu. Betul. Dan pentingnya berbenah diri atas diri sendiri juga, karena memberikan contoh dan advice itu sebenarnya nggak hanya dari mulut saja, tapi dari sifat diri kita, dari attitude, dari manners kita yang kita berikan terhadap orang banyak, itu memberikan contoh dan memberikan dampak yang lebih besar daripada hanya sebatas kata-kata. Setuju nggak? Betul, setuju banget. Dari situ proses pentingnya berbenah diri itu, dan dimulai dari diri kita sendiri, juga itu menurut gue harus ditambah dengan ilmu pengetahuan, ilmu atas apa yang bisa lo berikan kepada orang lain, ilmu atas sosialisasi gimana kita ke orang lain, seperti halnya kayak yang lalu gue pernah bilang, kita punya communication tools yang bagus, penting juga untuk diimbangi dengan communication skill yang baik. Karena kok ibaratnya gini, kita semua kayaknya mungkin hampir 90% umat manusia sekarang punya handphone. Oh iya. Handphone adalah communication tools yang bagus, smartphone. Tapi communication skill itu adanya dari diri kita sendiri. Ketika lo ingin menyampaikan kebaikan, ada baiknya lo juga harus punya communication skill yang baik agar pesan itu sampai. Banyak seniman, banyak orang yang menjadi seniman karena bisa menyampaikan pesan itu melewati karya. Contohnya Glenn Fredly dengan karya Karena Cinta ini, lewat lagu ini, itu karya dari bahasa dia yang ingin dan pesan yang ingin dia sampaikan kepada orang-orang melewati ini. Nah, menurut gue communication skill itu penting, dan pemahaman kita atas literasi itu juga penting. Kalau lo ingin berbuat baik tapi lo nggak tahu caranya, lo nggak tahu end-up-nya bisa nggak bakal baik gitu. Iya kan? Contoh ya, maaf kalau ada yang tersinggung gitu. Misalkan di Instagram gitu, paling kelihatan deh Instagram misalkan hanya Geraldine yang kita tahu cantik, dan kalau foto cukup suka menggunakan pakaian yang menunjukkan lekuk badannya ibarat. Itu kan sebenarnya kalau dari gue pribadi ya hak dia, itu Instagram dia, dan dia ingin menunjukkan itu ya itu dia, itu atas dirinya dia sendiri. Cuman ada orang yang suka komen, maaf kak, hanya sekedar mengingatkan. I know. Paham kan? Dan itu banyak, fenomena itu sudah sangat banyak, dan itu bukan communication skill, memberikan pesan yang baik, karena itu mengganggu. Benar. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu untuk menebarkan energi cinta, membenahi diri sendiri dulu, karena membenahi diri, belajar untuk diri kita sendiri itu, untuk belajar deh, nggak hanya itu, untuk belajar itu nggak ada kata terlambat tuh. Jadi walaupun lo sudah umur kayak gue, sekarang umur 26 tahun, umur udah
emak-emak atau engkong-engkong, semua nggak ada kata terlambat. Benar. Nggak ada kata terlambat untuk mempelajari diri sendiri, communication skill, literasi dan pemahaman beberapa aspek untuk memberikan cinta pada orang lain. Karena nggak enak hidup dalam belenggu dan hidup dalam penderitaan, energi buruk itu tuh nggak enak. Nggak enak sekali. Benar. Gitu. Wah, jadi untuk memulai lembaran baru ada banyak berbenah diri yang harus dilakukan juga ya. Dan salah satunya itu adalah mengingat cinta. Karena cinta lo nggak bisa berdiri tegak sampai saat ini. Karena cinta. Kalau nggak ada cinta, ya kalau nggak ada cinta lo tidak bisa berdiri tegak sampai saat ini. Nah, salah tadi gua. Karena pada hakikatnya memang manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Iya sih. Saling membantu kalau bukan atas dasar cinta, apalagi. Benar. Oke. Gitu, Mellow People. Ya, itu untuk episode kita kali ini, Mellow People. Ya, selamat Lebaran untuk yang merayakan. Ya, selamat Lebaran untuk umat Muslim yang merayakan. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Karena nggak hanya hari baru dan membenah diri itu nggak hanya sebatas formal dari Lebaran hari yang suci minta maaf aja sebenarnya. Formalitas maaf, tapi sebenarnya harus dibikin dari dalam hati. Ya, itu untuk episode kita pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita @lowtalk.podcast dan follow YouTube kita Lowtalk. Subscribe maksudnya. Iya. Jangan lupa like, subscribe, dan bell. Yoi. Ya, itu untuk episode kita kali ini. Oke. Dadah. Mellow all the way.